5 bulan terakhir adalah masa depresi yang berat dalam hidupku. Aku merasakan kekosongan yang mendalam, hidup terasa tanpa makna dan tujuan. Semuanya terasa gelap, tidak terdeskripsikan. Tidak ada motivasi mengerjakan apapun, bahkan hal-hal mendasar seperti makan, mandi, dan lain-lain. Semua aktivitas terasa berat untuk dimulai, dan pikiran untuk lebih baik mati saja juga terus terlintas di pikiran. Mungkin kamu juga pernah berada di titik itu, atau mungkin kamu sedang ada di sana sekarang. Di sini, aku akan berbagi sekilas apa yang aku rasakan dan bagaimana aku berusaha berdamai dengannya. Periode depresi seperti ini bukan yang pertama bagiku. Ia sudah beberapa kali datang dan pergi. Anehnya, meski aku tahu aku pernah melewatinya, setiap kali depresi datang, rasanya tetap sama beratnya. Lalu, apa yang kulakukan untuk menghadapinya? Awalnya, aku mencari jawaban besar. Aku ingin tahu kenapa aku begini, kapan ini akan berakhir, dan apa yang harus kulakukan agar semuanya kembali normal. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Terlalu besar untuk ditanggung saat kondisiku sedang rapuh. Akhirnya, aku menyadari satu hal sederhana. Dalam kondisi seperti ini, aku sebaiknya belajar bertahan. Bagi orang yang sedang depresi, bisa bertahan dan melewati satu hari saja sudah merupakan prestasi. Aku berhenti memaksa diriku untuk baik-baik saja. Aku mulai bertanya dengan lebih jujur. Apa yang masih bisa kuterima dan kerjakan hari ini? Bukan apa yang ideal, bukan apa yang seharusnya. Dari situ, aku mulai menyebar jangkar-jangkar kecil di sepanjang hari, hal-hal kecil yang masih dapat aku lakukan. Aku berusaha mengisi hari dengan kegiatan kecil yang masih aku sukai. Misalnya, menyeruput es teh manis yang dinginnya memberi kelegaan di dada dan pikiranku. Kegiatan kecil lain misalnya keluar di balkon untuk menghirup udara setiap pagi, mendengarkan musik favorit, makan makanan yang aku sukai, dan seterusnya. Hal-hal ini terlihat remeh dari luar. Tapi mereka menjadi penopang supaya hari ini masih bisa ditahan. Hari ini masih bisa dijalani. Aku mulai memahami bahwa dalam depresi, waktu terasa berbeda. Satu hari bisa terasa sangat panjang. Maka jangkar-jangkar kecil itu tidak kugunakan untuk menyelamatkan hidupku, tapi untuk menahan hari ini agar tidak menyeretku terlalu jauh. Bukan hanya kesulitan beraktivitas, pada saat depresi tujuan hidup pun terasa menghilang. Mimpi-mimpi besar tidak lagi terasa relevan. Masa depan terasa terlalu kabur atau terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Di titik itu, aku berhenti bertanya tentang tujuan hidup besar. Aku mulai membuat tujuan-tujuan kecil yang sangat sederhana. Hadir dan menemani orang tuaku. Menunggu episode baru dari drama yang kusukai dan seterusnya. Tujuan-tujuan kecil ini seperti menyambung napas. Dari bertahan satu hari menjadi seminggu. Dari seminggu menjadi sebulan dan seterusnya. Cara ini ternyata cukup berhasil untuk membuatku bertahan hari demi hari. Dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya, ada satu hal yang bisa kukatakan dengan cukup yakin. Jalan keluar dari depresi itu selalu ada. Ia jarang datang sebagai momen besar atau pencerahan dramatis. Lebih sering ia muncul sebagai gerakan kecil, merangkak, melalui aktivitas dan tujuan-tujuan yang tampak kecil dan sederhana. Karena itu bila depresi melanda kembali, jangan lupa menyebar jangkar-jangkar kecil yang bisa menahanmu tetap di sini. Ingatlah, bila kita masih ada dan bernafas hari ini, itu artinya Tuhan belum menyerah akan hidup kita. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.